Welcome back. So, tadi itu adalah section pertama dan kalian sudah menyelesaikan assignment untuk section pertama atau assignment pertamanya kalian. So, kita akan lanjut ke section kedua kita hari ini. Seperti yang saya katakan di awal, kita akan sepanjang hari ini belajar tentang design thinking, memperkenalkan kepada kalian tentang design thinking, teman-teman sekalian. Nah, maka section kedua kita itu akan bicara terkait dengan learning objective yang kita bicarakan yang kedua, yaitu tentang mendemonstrasikan design thinking sebagai bagian dari proses yang berpusat kepada manusia, yang fokus kepada keinginan si customer atau kebutuhan dari si customernya kalian. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, design thinking as a human-centered process. Proses berpikir desain adalah bagian dari proses berpikir yang berpusat kepada manusia itu sendiri. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ideas, ya kan? Ide-ide yang akan kalian ciptakan, bagaimana menciptakan ide sudah saya nyatakan kepada kalian bahwa kalian harus menciptakan ribuan jutaan ide sehingga akan ditemukanlah satu kesempatan bisnis yang mungkin akan dapat menjadi sukses yang dapat kalian eksekusi sebagai bagian dari pembelajarannya kalian. Nah, apakah itu mungkin untuk kalian kerjakan? Can it be done? Ya kan? Mungkinkah kita menghasilkan ribuan ide? Bisa saja, teman-teman sekalian. Mungkinkah kita bisa menghasilkan jutaan ide? Bisa saja. Yang perlu kita bangun adalah proses berpikir desainnya tadi. Itu semakin kita pertajam di dalam dirinya kita untuk bisa semakin meningkatkan empatinya kita, merasakan apa yang ada di sekitarnya kita, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau itu bisa kita kerjakan, apakah itu akan dapat menghasilkan uang? Will it make money? Seperti itu, oke? Nah, ini kan selalu menjadi pertanyaan yang sebenarnya adalah bagian dari pemikiran sempit terkait entrepreneurship atau kewirausahaan, yang berpikir bahwa entrepreneurship adalah menghasilkan produk lalu menjualnya. So, guys, this is not talk just only about money. Ini bukan sekedar terkait dengan money-nya, uangnya, tidak. Tetapi yang paling utama dan yang paling pertama ketika kita mencoba berperilaku entrepreneurial, bertindak entrepreneurship atau melakukan sebuah tindakan kewirausahaan melalui pendekatan berpikir desain adalah human-centered prosesnya dulu. Di dalam proses design thinking yang berbasis human-centered design, pertanyaan pertamanya adalah apa yang orang itu butuhkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan, yang terkait langsung dengan apa yang menjadi permasalahan mereka. Kamu masih harus tetap ingat, dari awal kita sudah nyatakan kepada kalian bahwa pendidikan entrepreneurship di Politeknik WBI yang kita lakukan di saat ini adalah melalui yang namanya creation process. Proses menciptakan dulu dari dirinya kalian sendiri. Ya. Nah, IDEO sebagai bagian dari pencipta human-centered design atau perusahaan pertama yang menciptakan human-centered design, yaitu Tim Brown, itu menyatakan bahwa frasa pertama ya di dalam suatu proses design thinking adalah bagaimana jika kita. Dorongan ini yang harus ada di dalam dirinya kalian. How might we? Bagaimana jika kita? Kita bahas satu persatu frasa ini. How? Bagaimana? Menekankan bahwa solusi untuk suatu masalah itu sebenarnya ada atau eksis dan hanya perlu untuk digali. Kita hanya perlu untuk bertindak menemukan solusi tersebut. Ketika suatu permasalahan terjadi, pada dasarnya solusinya itu bisa kita dapatkan dan ciptakan. Hanya perlu kita melangkah untuk menggalinya. Itu kata pertama dari how might we, tentang kata how atau bagaimana. Might, jika. How might we, might, menyatakan bahwa ada banyak kemungkinan yang dapat lahir dari suatu permasalahan untuk menciptakan solusinya. Ada banyak ide yang mungkin lahir. Baik ide tersebut nanti mungkin yang berhasil ataupun yang tidak berhasil, teman-teman sekalian. Nah, Mike menyatakan bagaimana jika itu kan ada sesuatu situasi yang
ya bisa saja berhasil, bisa saja tidak berhasil. Maka itu yang perlu kita cari, kita ciptakan sebanyak mungkin ide, sehingga kita bisa mengumpulkan mana yang paling mungkin akan bisa berhasil. Nah, yang gagal, sisihkan. Jadi jangan takut, coba lagi, uji lagi. Mana yang mungkin ide tersebut bisa berhasil. Itu kata kedua, mind. And then we, kita. Memiliki arti bahwa proses yang ada akan sangat menyenangkan. Yes, this will be fun. Seperti halnya skills of play, harus fun. Dan membutuhkan usaha kolaboratif. Ini nggak bisa kita lakukan sendirian. Maka itu kita dorong selalu bahwa kalian itu harus membangun usaha kolaboratif, bekerja di dalam tim, saling membantu dan membagi peran di dalam kalian. Itu kata we di sini. Nah, maka ketika kita gabungkan how might we, bagaimana jika kita mendorong kamu sebagai seorang design thinker atau sebagai seorang entrepreneur yang menggunakan design thinking di dalam proses berpikirnya untuk percaya bahwa semua hal memiliki setiap kemungkinan. So, ketika kamu menjadi seorang entrepreneur, yakinkan di dalam dirinya kamu, semua hal memiliki segala kemungkinan. Maka, semua hal memiliki solusi yang bisa diciptakan. Itu teman-teman sekalian. Ya. Nah, maka di dalam proses berpikir design thinking yang berpusat kepada manusia, itu selalu dimulai dari apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, yang terkorelasi dengan apa yang menjadi permasalahannya mereka. Lalu kita ciptakanlah solusinya, yaitu divisibility-nya. Lalu ketika solusi tersebut berhasil kita temukan, maka kita monetasi dia menjadi suatu peluang bisnis yang masuk kepada proses viability-nya. Maka ketika desirability, keinginan si customer, solusi yang kita berikan, dan proses bisnis yang kita ciptakan menyatu, disitulah kita membuat suatu solusi yang final yang dibutuhkan oleh customernya kamu, yang memiliki kesempatan bisnis. Itu teman-teman sekalian, itu proses design thinking berbasis kepada manusia yang kita ciptakan di dalam pendidikan di Politeknik Peluang Bisnis Indonesia. Bagian kedua ini, as simple as explain to you, menjelaskan kepada kalian secara singkat, menjelaskan kepada kalian bagaimana pentingnya fokus yang berpusat kepada manusia membantu kita berpikir desain untuk bisa menciptakan solusi atas suatu permasalahan, memenuhi kebutuhan atau keinginan dari si customer atau si manusia tadi, memberikan solusinya, dan kemudian mengidentifikasi kesempatan bisnis yang mungkin dapat berjalan menjadi sukses. Seperti itu teman-teman. Maka assignment kedua kita akan memberikan kamu pemahaman tentang bagaimana sebuah rumah sakit menggunakan pendekatan yang berbasis dan berpusat kepada manusia di dalam mengembangkan industri yang dia ciptakan atau yang dia jalani. Seperti itu teman-teman sekalian. Semoga memberikan pemahaman kepada kalian section kedua ini, dan silahkan mengerjakan assignment keduanya dengan sebaik-baiknya, dengan semenyenangkannya bagi kalian, sehingga semakin kalian paham, oh ini yang kita maksud sebagai proses berpikir desain yang digunakan oleh seorang entrepreneur yang berpusat kepada si manusianya. So, ketemu lagi nanti di section ketiga. Stay tune dan selamat mengerjakan assignment keduanya di beberapa jam ke depan. Seperti itu. Thank you.